Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita bertemu kembali lewat sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, kekayaan rahasia kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, dalam teks ini Allah menganugerahkan kekayaan yang tak terhingga, yang mahal kepada umat pilihannya, kepada orang-orang pilihannya. Itu sangat jelas ketika kita baca mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Dan kekayaan itu bukan diukur dari uang, emas, atau harta benda yang di dunia ini. Justru dia dari sorga, dan dia adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi keselamatan, yang menjadi kehidupan buat kita. Saudara-saudara, dalam teks ini di ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan telah menyatakan rahasia kehendak-Nya. Rahasianya itu adalah Dia ingin memberikan keselamatan itu kepada kita semua yang seharusnya mati karena dosa. Tapi melalui Yesus, inilah keselamatan itu yang nanti akan menebus kita dari maut, dari dosa-dosa kita. Yang kedua, dari teks ini dikatakan saudara-saudara bahwa rencana itu sangat-sangat jelas karena kehendak Tuhan Allah. Kehendaknya adalah kita diselamatkan. Tuhan tidak mau kita mati karena kita adalah umat kesayangannya. Karena ini adalah sudah menjadi keputusan Tuhan sejak awal, bahwa sejak manusia sudah jatuh dalam dosa, diusir, Dia sudah menetapkan Dia akan menyelamatkannya. Meskipun dalam proses terus hingga Yesus anak Allah itu lahir buat kita. Saudara-saudara, apa artinya makna dari teks ini? Yang pertama adalah Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Dia berkehendak supaya kita selamat. Dan kehendaknya ini adalah baik. Marilah sebagai anak-anak Tuhan kita juga memiliki kehendak yang baik. Jangan akal-akal bulus, akal-akal jahat yang kita rancangkan kepada sesama kita. Meskipun mereka jatuh dalam dosa dan berlaku buruk buat kita, lihatlah Allah memiliki kehendak yang bagus untuk kita. Padahal kitalah yang salah meninggalkan Tuhan dan berbuat dosa seenaknya. Yang kedua dari teks ini, bahwa orang percaya mendapat bagian janji Allah. Apa artinya saudara-saudara? Artinya adalah kita akan mendapatkan keselamatan itu dan dibukakan rahasia itu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak percaya, maka kita akan sulit untuk menerima Yesus itu adalah Tuhan. Kita bisa mengatakan Dia itu manusia. Kita bisa menolak karena tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Dan kita lebih menyukai hidup dalam dunia ini, hidup dalam dosa, dengan menolak yang namanya kehendak atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudara percaya kepada Dia, dan rahasia itu sudah dibukakan, yaitu dalam diri Yesus. Jadi supaya kita menerima kekayaan kehendak Tuhan Allah, hati, pikiran buka kepada Yesus,
percaya kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menguatkan kami melakukan aktivitas panjang hari ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruhnya Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami dituntun oleh Tuhan Allah, dituntun oleh Roh Kudus. Janganlah akal pikiran kami dan kami buang akal-akal yang jahat, tapi biarlah tertanam firman-Mu yang memberikan dan menunjukkan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu, berkatilah bangsa kami ini, berkatilah anak-anak kami, berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang berduka, yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang menghibur dan memberikan pertolongan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.